Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan lanjutkan materi tentang Al-Quran, yaitu tentang kandungan Al-Quran, kemudian penjagaan Al-Quran, dan hikmah beriman kepada Al-Quran. Kandungan atau isi dari Al-Quran itu ada banyak, kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, isi dalam Al-Quran itu adalah masalah akidah, tentang keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Seperti kita yakin dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini tentang adanya malaikat, meyakini tentang adanya para rasul yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah tentang hari akhir, surga, neraka, balasan, pahala, dan surga itu masalah keyakinan. Itu dibahas dalam Al-Quran. Ini banyak sekali dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua tentang akhlak, tentang budi pekerti, yaitu yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Banyak sekali kisah-kisah yang dapat kita ambil pelajarannya ini tentang akhlak, ya, baik itu para nabi ataupun orang-orang terdahulu. Hal-hal yang baik kita ikuti, hal-hal yang buruk kita jauhi. Yang ketiga tentang ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah, ya, seperti sholat, zakat, dan yang lainnya. Itu ada dalam Al-Quran. Meskipun di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana itu sholat. Nah, makanya itu dijelaskan dengan hadis. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dibedakan. Tidak bisa diambil salah satunya, tetapi dua-duanya harus diambil. Al-Quran menjelaskan secara umum, kemudian dijelaskan secara terperinci lebih khusus dalam hadis. Kemudian yang keempat tentang muamalah. Apa itu muamalah? Yaitu yang berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia, ya. Bagaimana kita pinjam meminjam, hutang piutang, menjaminkan harta, itu ada dalam Al-Quran, ya. Berkata baik, saling tolong menolong, itu banyak sekali dalam Al-Quran. Bagaimana kita bersikap dengan orang non-muslim, ya, itu juga dibahas. Kemudian yang kelima yaitu tentang sejarah, ya, atau tarikh. Nah, dalam Al-Quran ini banyak sekali kisah-kisah, bahkan kisah itu ada kisah yang dituliskan dalam satu surat, dijelaskan dari awal sejak kecil sampai sudah besar menjadi seorang raja, itu dijelaskan dalam satu surat, seperti dalam surat Yusuf, ya. Ini kisah yang sangat luar biasa, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Ada kisah para nabi, ada kisah orang-orang yang soleh, ada kisah-kisah orang-orang yang jahat, ya, seperti Fir'aun, kemudian Namrud, kemudian kisah yang terusir dari kampungnya, dan lain sebagainya. Insya Allah banyak sekali yang dapat kita ambil dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian kitab Al-Quran dengan kandungan yang ada padanya itu menjadi petunjuk bagi manusia. Petunjuk apa? Petunjuk untuk menjalani kehidupan di dunia ini supaya baik dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Nah, dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, kita bisa mengambil pelajaran apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya tata cara berhubungan dengan manusia, kita bisa
hidup nyaman, baik bersama orang lain. Kemudian dengan dijelaskannya di sana tentang ibadah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dalam kehidupan ini bahwa segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan. Nah, tentunya setelah Allah takdirkan, kita harus memilih takdir yang baik dan meninggalkan takdir yang buruk. Artinya berusaha untuk berbuat baik untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Nah, kemudian karena ini adalah pedoman hidup manusia, dan manusia itu dari manusia pertama sampai manusia terakhir, siklus hidupnya itu sama gitu ya. Mulai dari kandungan, kemudian dilahirkan, kemudian hidup, kemudian mati, berkeluarga. Nah, semuanya ya seperti itu, tidak berubah. Oleh karena itu, sejarah pun akan terus terulang. Sejarah hidup orang yang baik itu akan terulang kembali, ada pada saat ini. Kemudian sejarah hidup orang yang jahat, yang tidak baik pada saat dahuluan itu akan kembali lagi terulang pada saat ini. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan pedoman hidup yang tidak berubah. Dan itu ada dalam Al-Quran. Pedoman hidup yang Allah jaga keasliannya. Yang Allah jaga, kemudian manusia pun ikut menjaga. Dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat nahnu, kami. Artinya Allah menjaga Al-Quran tidak hanya sendirian, tetapi juga manusia dan makhluk yang lainnya pun sama-sama menjaga tentang keaslian Al-Quran. Oleh karena itu dari awal sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW sampai saat ini tidak ada kata yang berubah. Ya. Bahkan ketika ada orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran, maka akan ada respon dari umat Islam bahwa terjadi kesalahan. Dan banyak sekali orang yang menghafal Al-Quran karena memang Al-Quran ini sudah dimudahkan untuk dihafal. Tidak seperti kitab-kitab yang lain. Kita belum pernah mendengar atau jarang mendengar ada orang yang hafal tentang kitab Injil, hafal Taurat, hafal Zabur. Tetapi orang yang hafal Al-Quran luar biasa. Jutaan orang bisa menghafal Al-Quran, bahkan seluruhnya 30 juz. Karena memang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Dan kemudian walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka kenapa kamu tidak menghafal Al-Quran? Hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari Al-Quran ini tentu sangat banyak sekali. Namun diantaranya adalah apa yang sudah ditulis di dalam buku. Yang pertama, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Artinya manusia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh manusia lagi, tetapi dibimbing oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Hal yang baik yang dilakukan itu akan berbuah baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian perbuatan salah itu akan berakibat buruk, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran.
Kenapa? Karena kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu jangan menjadi orang yang ragu, orang yang berselisih tentang kebenaran. Kalau kita tidak tahu kebenaran itu, maka datanglah kepada Allah. Cari dalam pedomannya, itu dalam Al-Quran. Itulah kebenarannya. Jadi tidak usah berselisih tentang segala sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah hidup orang-orang terdahulu, ya, seperti para nabi, orang soleh, orang yang jahat, tentang berbakti kepada orang tua. Itu ada kisahnya dalam Al-Quran. Dan ketika seseorang mendapatkan sebuah kisah, ini akan masuk ke dalam hati, akan masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, sehingga itu akan secara tidak disadari itu akan masuk ke dalam hati pikirannya, dan kemudian akan mengikuti hal yang baiknya dan meninggalkan hal yang buruknya. Kemudian yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kita bisa menyadari bahwa Allah begitu sayang terhadap manusia ini, khususnya terhadap umat Islam ini, dengan diberikannya pedoman hidup supaya mereka bahagia dunia dan akhirat. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, kepada umat manusia, dengan diberikannya pedoman hidup dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Ini tentang keimanan. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, itu akan akibat baiknya atau bahagianya di dunia dan akhirat. Nomor 6, mensyukuri segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman hidup ini, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nomor 7, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Nah, ini nih, dengan Al-Quran hati manusia menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, diantaranya dengan membaca Al-Quran, itu akan membuat hati tenang. Banyak sekali kisah-kisah, cerita-cerita, video-video bagaimana orang-orang, ya, non-muslim ketika diperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, mereka terkesan. Ini bahasa yang indah, ini suara yang sangat bagus sekali. Seperti itu. Nomor 8, memiliki sikap toleran yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap hidup toleran, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama yang lain. Ya, kita diajarkan untuk bersikap toleran. Kita yakin dengan kebenaran Al-Quran, tetapi kita juga tidak menghinakan atau merendahkan pemeluk agama lain. Ya. Jika mereka mengetahui kebenaran tentang kitabnya, pasti dia akan
berpindah ke ajaran Al-Quran. Karena dalam kitab-kitab yang lain itu semuanya ditujukan kepada kitab yang terakhir, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, 9, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, musibah yang menimpa pada dirinya. Nah, dengan kita mempelajari Al-Quran, itu akan tumbuh ketenangan, akan tumbuh semangat hidup, akan tumbuh kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Ya, anak-anak sekalian, mudah-mudahan dengan kita memperdalam tentang Al-Quran ini, kita semakin cinta terhadap Al-Quran, rajin, semangat membaca Al-Quran, karena setiap huruf yang kita baca itu bernilai ibadah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk lebih rajin lagi membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran untuk kebaikan kita saat ini di dunia dan juga nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita sama-sama dikumpul. Mudah-mudahan kita di Cordova ini Allah pertemukan dalam kebaikan, dan insya Allah mudah-mudahan di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kebaikan pula dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.